Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Hasanah AR, NIM PO 712002100141, kelas 1A, Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya yang berjudul Dinamika Historis Konstitusional, Sosial, Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Jadi, negara sendiri merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan atau sovereignty yang tidak dapat dilampau oleh negara manapun. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, ialah yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan juga menegakkan keadilan. Nah, selanjutnya, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi di dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia itu memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan juga ada nafsu yang tidak baik. Nah, inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum itu sangat perlu diperlakukan. Kondisi yang kedua, tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum pun masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan juga badan peradilan. Yang pertama, ada Departemen Kehakiman Republik Indonesia, yaitu pedoman pelaksanaannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang kedua, itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kenapa sih diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 6 agenda reformasi. Satu di antaranya adalah penegakan hukum. Telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah yaitu yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara. Banyak yang belum baik dan terpuji seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan juga perilaku yang tidak terpuji lainnya. Selanjutnya pun masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan juga yang lain-lainnya. Serta masih maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan juga hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Dan juga pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Munculnya juga permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Nah, salah satu tujuan negara Republik Indonesia itu adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban serta berupaya mensejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia.
Agar negara dapat melaksanakan tugas di dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum tadi. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara, ada dua pembagian besaran hukum. Yang pertama, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, ataupun pembagian warisan. Nah, yang kedua itu ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan juga tindakan kriminal lainnya. Selanjutnya ada keadilan. Dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat sehingga wibawa hukum dan aparatnya pun akan luntur di masyarakat. Nah, yang kedua ada kemanfaatan. Hukum itu harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum itu harus memberi manfaat atau kegunaannya bagi manusia atau masyarakat yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada kepastian hukum. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya itu adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum itu dapat memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada di dalam hukum material dan hukum formal. Yang pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan juga hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan atau KUHP. Nah, yang kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Jadi di dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan juga penegakan hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat itu semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuklah perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Nah, selanjutnya ada lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuklah beberapa lembaga aparat penegak hukum. Yang pertama itu ada kepolisian. Jadi, kepolisian negara adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas untuk memelihara keamanan dan juga ketertiban di dalam negeri. Kepolisian berfungsi utama sebagai lembaga penyidik. Nah, yang kedua itu ada kejaksaan. Jadi, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negaranya di bidang penuntutan. Yang ketiga ada kehakiman. Jadi, kehakiman itu merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim itu adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, selanjutnya lembaga peradilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan. Yang kedua, peradilan agama. Jadi, peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan juga wakaf dan sodakoh. Selanjutnya, dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Jadi, penegakan hukum di Indonesia itu dipandang masih lemah dalam beberapa kasus. Masyarakat itu dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum itu sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadilah revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala kehidupan masyarakat. Selanjutnya, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum itu bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material tadi setidaknya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.